warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Gimana, masih semangat gak belajar terakhir? Semangat. Nanti kita peregangan ya terakhir. Materi terakhir pelajaran terakhir Bu. Ya, kita akan belajar ada yang tahu gak sekarang belajar apa? A2O, A kuadrat sama B kuadrat dengan C kuadrat. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar rukhsah. Siapa yang tahu itu rukhsah? Tapi Apa? Kita dari laki-laki ketawa-ketawa. Keringanan, Bu. Rukhsah secara bahasa keringanan atau pelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah merupakan perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Coba tadi yang ketawa-ketawa, apa itu rukhsah secara istilah? Halo. Firman sama Pak Wida. perubahan hukum sebab adanya suatu hal. Nah, perubahan hukum karena adanya sebab yang menyebabkan sesuatu menjadi longgar atau ringan. Mungkin itu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, adapun dari rukhsah itu ada pada surat Al-Baqarah ayat ke 128. 286 Ibu ya. Oh, 286. Oh iya, 286. Masya Allah. Makan di akhir itu. Nah, coba siapa yang mau baca? Gak ada. Coba aja. Beda Ibu, enggak apa-apa. Beda guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat, wa 'alaiha ma kasabat. Al-ayat. Nah, ini tuh artinya ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu dari yang diusahakannya dan terhadapnya ada sesuatu atas yang diperbuatnya. Jadi Allah tuh gak membebani seseorang membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Kalau misalkan ini dia tuh lagi sakitnya tuh parah pisan. Nah, sholatnya teh gak bisa buat berdiri. Nah, Allah teh kasih rukhsah lah di situ. Bisa sholatnya dengan tidur kah atau dengan isyarat kah gitu. Nah, adapun alasan dibolehkannya rukhsah itu yang pertama bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua itu bisa untuk orang yang musafir. Lalu yang ketiga itu untuk menghilangkan kesulitan. Nah, adapun macam-macam rukhsah itu terbagi kepada dua. Ada rukhsah ihtisan, ada juga rukhsah ajimah. Nah, kalau ihtisan ini itu mengandung kebaikan. Kalau ajimah ini merubah hukum gitu. Nah, kalau misalkan ihtisan misalkan mengandung kebaikan. Kalau misalkan kita tuh dalam perjalanan, itu teh bulan Ramadan, nah itu teh sebaiknya kita tuh gak puasa karena baiknya tuh gak puasa karena takut terjadi sesuatu. Adapun hukum azimah misalnya teh kayak gini, kita teh sakit tapi kita teh lagi di perjalanan tapi gak ada misal makanan, adanya teh cuman misalkan bangkai kambing. Nah itu teh boleh diperbolehkan untuk kita memakannya. Nah, rukhsah juga ada beberapa rukhsah dalam ibadah yang Allah beritakan. Yang pertama itu ada rukhsah dalam sholat. Dalam perjalanan atau sakit, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung, atau bisa juga disebut sebagai jamak qasar, ada qasar dan juga jamak. Nah, adapun ini tuh dalilnya pada surat An-Nisa ayat ke-101. Apabila kamu berpergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itulah adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah tuh gak membebani seseorang kalau kita merasa kesulitan gitu. Intinya Islam itu tidak memberatkan kita gitu ya. Jadi gak ada alasan kita buat
yang sakit. Nah, misalkan yang tadi kata ibu ya, kita tuh yang lagi sakit, tapi kita tuh diharuskan untuk minum obat di siang hari, misalkan pagi, siang, malam tuh harus minum obat. Maka itu nggak bisa puasa berarti ya. Nah, itu tuh bisa diganti di kalau kita udah sembuh atau di luar bulan Ramadan. Terus ada juga buat yang musafir, kayak tadi ya yang kata ibu. Kalau misalkan kita dalam perjalanan tuh jauh, misalkan dari Bandung ke Jogja. Nah, kita tuh gak kuat misalkan ya, gak kuat buat saum karena nanti takut muntah atau apa gitu ya, maka itu diperbolehkan untuk buka puasa gitu. Terus yang ketiga itu ada untuk wanita hamil dan menyusui. Kenapa coba wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak puasa? Nah, iya bagus ya. Terus yang terakhir itu ada tua renta. Nah, untuk tua renta ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Misalkan nanti kita bisa bayar fidyah ya. Karena orang tua kan suka sakit-sakitan dan gak kuat gitu. Lanjut. Nah, adapun hikmah rukhsah itu yang pertama adalah mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Maksudnya teh misalkan kayak yang tadi ya, kita teh lagi sakitnya teh lumpuh misalkan, jadi gak bisa gerakan sholat. Nah, itu teh sama Allah dikasih rukhsah dengan cara bisa isyarat kah, bisa sambil berbaring kah, gitu. Lanjut, yang kedua itu ada pembuktian bahwa syariat Islam ini tidak kaku dan ekstrim. Nah, kayak yang tadi ya, bahwa Allah ini tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Jadi Islam ini apa ya, gak sulit gitu, mudah. Lalu yang ketiga itu adalah menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Jadi adapun lagi ada kesulitan, adapun kemudahan, Allah tuh apa ya, kita tuh sebagai bentuk istiqomah kita dalam melaksanakan ibadah yang Allah ajarkan. Nah, sekarang kita duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Nah, untuk duduk berkelompok, ibu bagi kepada 2 kelompok aja, kelompok laki-laki dan perempuan. Oh, perempuan dan laki-laki. Ini kelompok ciki-ciki, ini kelompok buku. Oke. Siapkan kertasnya ya. Kertas Oh, jangan. biasa. Kertas. Go. Nah, ini soal untuk kelompok buku. Bum. Jadi tentukan mereka ngobrol dengan praktis sholat. Banyak kan dia. Langsung coba kita Sekian. Kan? Sekarang kelompok ciki-ciki. Jadi nama soalnya. apa tadi? Bu, ulang, Bu. Oke, boleh. Kondisi. Yang berat dan Oh, ini ada duduk. Kita duduk berbaring. Gitu. Disolatkeun paling ringan kayang. Langsung kita bisa kayang. Sare itu pan gering itu bisa nuna. Serius amat, Bro. Lidia berbicara hikmah mah beda. Ini pertama duduk. Hikmah pen bantu. Nya entos nyadet. Pan Tadi eta si harewas geunya. dia diampenya ada hikmahnya eta teh. Udah harewaskeun. Telepati. Iya. Oh, sininya atas nantinya. Tos langsung. Jadi, tulisan lagi. Karena katakan kedua ada pembuktian bahwa Islam tidak kaku. Syarat Duduk berbaring kedipun. Jika tidak bisa berdiri, jika tidak bisa maka santung itu syaratnya. duduk Terus di pajuran pakai contoh gitu bisa jika ada masjid pasti disediakan kursi-kursi yang boleh hati terakhir ya tamu di sholat ini bisa dengan pisan Mana sok pakainya. Ini menghadirkan hati. dan nanti pakai hati sholatnya pakai hati
Sebenarnya gue pakai hati weh. Karena itu Atau salah. Sakit. Bu, Udah. yang lama. tulisannya bum bum. Wih, bum bum menang nih, bum bum. Itu hikmah belum selesai. Cuma ada 3. Ya, Kita merhatiin. Yang ketiga tuh istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Anu kedua teh membuktikan bahwa Islam tidak kaku. Yang pertama man, Maunya bebo. Keringanan. Ciki-ciki. Mempermudah. mempermudah Permudah. ini Nah, aduh, Nah, sekarang si jawabannya ditukar ya. Kelompok bumbum ke ciki-ciki, kelompok ciki-ciki itu bumbum. Jadi yang ngejelasinnya nanti kalian ngejelasin yang ini ngejelasin yang ini. Man, karep man. Tong. Kamu jawab tadi ngomong. Kamu jawab. Coba ibu mau dengar dulu dari kelompok ciki-ciki. Ciki-ciki. ciki-ciki Ciki taro ciki. Jadi pertanyaannya apa ya? Kondisi di mana seorang mengeluarkan salat dengan duduk berbaring ke depan mata. Soalnya isyarat hati adalah Cari dan tuliskan kondisi yang mempermudah atau memperingan praktik sholat bagi orang yang sakit. banyak jadi ya. Benar. Siapa yang mau? Vela. Salah. Hujan. Ya udah Robani aja Robani. Sambil berdiri bu. Iya. ini Anda sah. Jangan. Jangan. Berdiri di depan, Bu. Depan tuh. Depan. Maju Di foot. belakang. Nanti konsiderasinya amati dulu ya, yang dikerjakan oleh kelompok ini teh apakah benar atau enggak. Kalau misalkan salah, berarti Koreksi. apa Yang sebutin benarnya yang apa? benarnya. Kalau benar ya berarti sebutin aja. Betul, benar. Jawabannya kondisi di mana seseorang diperbolehkan sholat dengan yang pertama duduk Kita bantu ya. di depan mata. Isyarat hati adalah ketika orang tersebut mengalami sakit yang cukup parah. Benar juga. Yeay. Bum bum, cekicik Kelompok bum bum, bum-bum. cekicik bum bum. Nah, sekarang kelompok Cicik. Bum bum. Dan Uzan Robani bum bum. Ini Mas Yani Maruf. Kami dari kelompok bum bum Ini lah. foot, Islam bukan putri. bukan. Baca rasanya. Ini siapa yang nulis? Bukan Kalian ya. Soalnya awalnya kan F untuk ini kan nggak ada D. Dia mau Foot. Jadi tadi pertanyaannya itu apa hikmah dari Photoshop ya? Nah, Yuk. ini pertama agama Islam bukan agama yang ekstrim dan kaku. Betul. Yang kedua yaitu mempermudah pelaksanaan syariat Islam tanpa membebani umat Islam. Betul. Yang ketiga yaitu menguatkan cinta kepada ajaran Islam. Betul. 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 Betul, Bu. Betul, Bu. 100. Lalu bu ini tukang puisi emak saya. Cinta. Jadi rada dramatis gitu nih. Rada puitis. Saya aja sekarang karena udah berada di Irak, kita melakukan perjuangan dulu. Yes, bergangan. Berdiri 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 ya bu. Pemanasan. Peregangan tanpa pemanasan. Buat aku tadi kan udah itu. Oh iya benar. Kalau ibu bilang bim, Bang. jadi Bim. kalau ibu bilang bang, coba cek bim, bang. Nah, tambah lagi. Kalau ibu bilang pretty, Sudah teh bum aja di pretty. kalau ibu bilang pretty berarti gini ya. Coba cek dulu ya. Bim, bang, pretty, bim, bang,
Preti. Kampret. Oh, Coba ulang. 1, 2, 3. Preti. Preti. Bim. Ah, ini salah. Jangan salah nanti ke depan. Preti. Bam. Bim. Bim bam Preti. Bim bam Preti. Yeay. Ah, jadi salah. Sampai ada yang kalah ya, ibu itu yang kalah. Bam. Preti. Preti ke depan. Satu lagi ya. Harus 2 orang. Penny. Pela Bu. Oh, Pela. Salah, Pela. Ini Penny, Bu. Iya, maaf ya. Ya sapaan. Itu apa geget, Bu? Tadi salah. Salah Dia salah. Iya. Salah Asli, Bu. Salah tuh surat. Puput harus jujur, Puput. Tuh, ketawa-tawa, Ibu. Coba karena kagak kelihatan sama ibu, ulang lagi ya. Oh, Kan makanya ada duduk. Ih, bener. Bim, Bim. Bam, Preti. Udah berarti udah ke depan. Bro, kayak nggak bohong kan, Bu? Kayak nggak bohong. Udah terbukti ya, langsung. Makan gitu. Jangan kayak gini. Bim Preti. Ungkap buat. Sekolah. Kembaran. Kita tarik kesimpulan ya dari materi yang tadi kita jelasin. Apa itu rukso? Keringanan Bu. Coba Pela dulu. Apa itu rukso? Keringanan cara istilah. Bisa. Nah. Perubahan hukum. Perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Nah, Ya, itu. betul. Terima kasih ya. Yeay. Jawab. Geget belum. Coba Geger. Cari aman. Hikmah dari adanya rukhsah. Rusuh yang mengandung Main. Jangan mencari sesuatu. mempermudah pelaksanaan syariat Islam, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan ekstrim, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Ya. betul. Sama sih. Karena tinggal dan jelaskan kurang kritis sudah. Gitu. Nah, benar ya, adanya rukhsah ini untuk ibadah ini diperintahkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan umat Islam. Oke, kita Ibu belum absen ya tadi ya? Coba lirik kanan kirinya ada yang nggak hadir gak? Nah, Ini Bu. Jawab. Ini. Mati Bu. Pati, kenapa Pati nggak hadir? mati kawan. Bolos, Bu. Bolos. Haji, ngisi. Haji. Di masih Polres. Polda. Ya. Nanti kasih tahu ke Pati ya buat sekolah dulu gitu. Ah, Itu lebih siap. penting ya. Ya, siap, Bu. Soalnya mencari ya. Ilmu. Ngaji juga. Ada lagi yang dari perempuan? Haji juga. Gak ada hadir semua. Ini, Bu. Bibit gak ada, adanya Bubut. Ini kosong. Itu ya. Bubut. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Tadi udah berdoakan dari pelajaran pertama sampai ke 3. Nah, sekarang kita tutup oleh doa. Siapa kayaknya? Geger. Geger. Boleh dipimpin doa ya. Ayo teman-teman kita berdoa. Terima kasih Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bersama hidup. Pemahaman bermakna. Rukhsah ya. Guys langsung. Cinta. Mau praktik kan sudah ngirim sehari-hari.